Maka iman ini hadirin sekalian, perintah Allah SWT adalah agar kita ini meningkatkan iman, ya, mengistiqomahkan iman dan menyempurnakan iman. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Ya orang-orang telah beriman, berimanlah. Jadi orang yang sudah beriman itu disuruh beriman. Maknanya apa? Meningkatkan iman, mengistiqomahkan iman dan menyempurnakan iman. Alhamdulillah hadirin, kita semua telah membuktikan diri kita termasuk orang-orang beriman pada Allah SWT. Karena bila seorang tidak beriman, tidak akan mungkin bisa datang ke masjid. Orang yang mampu datang ke masjid salat berjamaah hanyalah orang-orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang yang memakmurkan masjid Allah, man amana, adalah orang yang beriman kepada Allah. Hadirin Allah SWT, dalam ayat ini ada beberapa hal yang menarik sebenarnya. Seperti Allah mengatakan, innama ya'muru masajidallah. Allah menggunakan subjeknya ini satu orang. Innama ya'muru, orang, bukan orang-orang ya, satu orang. Tapi objeknya masajid, jamak, banyak masjid. Allah nggak mengatakan innama ya'muru masjidallah, tidak. Orang yang melakukan masjid Allah, enggak. Jadi Allah mengatakan orang yang melakukan masjid Allah. Hadirin Allah SWT, maknanya apa? Maknanya orang beriman ini akan suka memakmurkan masjid Allah di manapun berada. Bila datang ke suatu tempat, maka hatinya ini terpaut dengan masjid-masjid. Yang dicari pertama kali adalah masjid, tempat dia menumpahkan seluruh harapan doanya kepada Allah adalah di masjid-masjid. Maka tanda ada 8 golongan ya. 7 golongan, maaf. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan yang dijamin akan diberi naungan oleh Allah SWT. Siapa di antaranya? Yang kedua adalah orang, rajulun, seseorang, qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, bukan satu, tapi jamak. Maka ini Allah SWT. Lantas apa iman itu? Iman adalah ketergantungan kepada Allah SWT. Yakin bahwa hanya Allah tempat dia meminta, hanya Allah tempat dia mengharap, dan hanya Allah tempat dia mengadukan masalah. Maka Maulana Ilyas rahimahullah pernah mengatakan, bila seorang ini tidak meminta kecuali kepada Allah, tidak mengharap kecuali kepada Allah, dan tidak mengadukan masalah kecuali hanya kepada Allah, maka dia boleh tidak bekerja. Maknanya apa? Kalau masih belum bisa, masih ada harapan kepada Pak D yang kaya konglomerat, masih ada harapan pada sepupu yang bisa transfer, masih ada harapan kepada makhluk, ya bekerja saja. Kalau sudah sempurna, tidak ada harapan, permintaan, gantungan kecuali hanya kepada Allah, maka boleh dia tidak bekerja. Dan arti sesuatu yang dia butuhkan semuanya dipenuhi oleh Allah langsung, tanpa melalui staf. Hadirin, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dia dalam kondisi genting, Pak, bayangkan ya, beliau ini diletakkan di sebuah ketapel raksasa, akan dilempar menuju ke api yang berkobar sangat besar. Orang katanya api ini padam 40 hari, saking besarnya. Ini kondisi genting, Pak. Ya. Kondisi genting seperti ini biasanya orang punya alasan, kan darurat, apa kita minta bantuan orang.
Beliau ini sudah diikat dalam ketapel itu, mau dilempar ke api. Maka Kiai Zuran mengatakan, datang saat itulah malaikat hujan. Datang menemui Nabi Ibrahim, menawarkan bantuan. Wahai Ibrahim, kalau kau mau, aku bisa turunkan hujan lebat sehingga api itu padam. Ibrahim bertanya, wahai malaikat, apa ini perintah Allah? Bukan, kata malaikat. Tapi Allah izinkan bila kau mau. Apa jawab Nabi Ibrahim? Dia mengatakan, aku tidak butuh bantuan. Bayangkan Pak tawaran malaikat. Yang nawari bukan konglomerat ya, yang nawari bukan pejabat, yang nawari malaikat. Itu ditolak Mas. Karena tidak mau menggoyahkan keyakinannya kepada Allah. Aku minta bantuan Allah langsung tanpa melalui staf, tanpa melalui kurir. Orang banyak kan sekarang ini kalau ada orang yang datang kirim paket, maka rasa terima kasih kita bila ada paket pemberian kepada dari sahabat kita. Terima kasih kita kepada sahabat pemberi, bukan kepada kurir. Tapi saat ini harus sekalian, bila mana kita menerima uang gaji bulanan, maka yang menghijab kita berterima kasih kepada manajer HRD, bukan kepada Allah. Hati terhijab. Kita berterima kasih kepada pemberi uang tadi. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat kedua datang, malaikat pembawa angin. Malaikat Ibrahim, bila kau bersedia, aku akan hembuskan angin yang kencang sekali sehingga api itu habis padam. Ibrahim bertanya, wahai malaikat, apakah ini perintah Allah? Bukan, tapi Allah izinkan asal kau mau. Ibrahim mengatakan tidak. Ya. Tawar kedua dari malaikat ini, khodamnya ini malaikat. Aku tidak butuh bantuan. Maka akhirnya datang malaikat ketiga, malaikat Jibril alaihissalam, penghulu segala malaikat, pimpinan segala malaikat, malaikat yang paling utama. Jibril datang kepada Ibrahim dan mengatakan, wahai Ibrahim, kalau kau bersedia, kau bisa naik ke punggungku sehingga aku akan bawa kau terbang tinggi sehingga kau tidak akan terbakar di api. Ibrahim bertanya, wahai Jibril, apa ini perintah Allah? Bukan. Namun Allah izinkan bila kau bersedia. Maka kalimat ini adalah legendaris, kalimat yang diabadikan dalam tafsir Ibnu Katsir. Jawaban Ibrahim ini, dia mengatakan, amma ilaika fala, amma ilallahi fabala. Adapun kepada engkau wahai Jibril, aku tidak butuh bantuan. Tapi hanya kepada Allah aku menggantungkan seluruh harapan. Hadirin, keyakinan seorang hamba yang hanya mau dibantu, ditolong oleh Allah langsung tanpa melalui perantara. Maka tidak sekalian masalah, Allah menjawab harapan beliau. Allah berfirman kepada api, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. 7 kalimat. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Hadirin yang mulia, api nanti sangat senang, Pak. Sendiko dawuh, ya Allah, kau perintahkan aku untuk menjaga hambamu yang mulia. Ya, bayangkan ini negara. Allah ciptakan langit bumi 7 lapis dengan satu kalimat, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Allah ciptakan semua benda-benda di alam semesta ini dengan satu kalimat, kun. Satu cukup, kun, jadilah. Tapi hadirin, Allah perintahkan api ini dengan 7 kalimat. Masya. Maka api ini merasa sangat terhormat ini, sangat diberi penghormatan oleh Allah SWT. Maka api memang berkhidmat pada Ibrahim AS
dalam masa 40 hari berada di api itu dia merasakan kesenangan, kebahagiaan, ketentraman, kecukupan yang tidak pernah beliau rasakan di luar api. Bayangkan. Ditanya, kapan kau merasa paling bahagia di dunia ini? Ketika dalam api 40 hari. Ini kisah diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir. Hadirin yang mulia, seorang hamba yang begitu sempurna imannya, sempurna yakinnya kepada Allah SWT, sehingga minta bantuan kepada Allah langsung, tidak pakai perantara. Walaupun perantaranya malaikat, apalagi jin, apalagi setan, ya. Hadirin, kenapa kita harus beriman pada Allah SWT? Karena orang beriman itu hadirin, orang yang akan taat. Karena bekalnya taat itu adalah iman. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dialah yang sungguh-sungguh akan berbahagia. Maka modal bahagia itu hadirin adalah taat. Bukan harta yang banyak, bukan jabatan tinggi, bukan kumpulan pengikut yang banyak, bukan penghormatan dari manusia. Tapi satu modalnya bahagia itu adalah taat. Kepada siapa? Kepada Allah dan Rasul. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Rasul suruh jalankan, apa-apa yang Rasul larang tinggalkan. Dua kaidah sederhana, yang disuruh jalankan, yang dilarang tinggalkan. Tetapi alangkah sulitnya untuk melaksanakan ini tanpa iman. Nabi SAW mencontohkan banyak hal, tapi begitu kita ini menolak semuanya. Contoh, Nabi SAW selalu mencontohkan kita sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Sederhana, di masjid, bukan di rumah. Karena laki-laki ini sholatnya di masjid. Itu pun banyak dari kita yang belum bisa menjalankan. Kecuali perempuan, dia ziarah rumahmu dengan sholat sunnah, bukan sholat fardu. Itu untuk laki-laki. Loh, perempuan memang sholat di masjid, sholat di rumah. Tapi laki-laki sholatnya di masjid. Ini perintah yang paling utama. As-salatu khairu maudhu'. Sholat ini perintah yang terbaik. Bila sholatnya baik, semua amal jadi baik. Bila sholatnya jelek, semua amal akan menjadi jelek. Ibaratnya kita ini menerima malam-malam, ada orang datang kepada kita jam 11 malam, tok 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 tok, assalamualaikum. Kita buka pintu, ternyata orang ini nggak punya tangan, tangannya putus, mungkin amputasi. Oh, iya Pak, dari mana, ada apa? Dari itu ya, nggak terima. Nggak masalah dia nggak punya tangan, mungkin dia sakit, mungkin dia cacat. Atau lain waktu ada lagi orang pertama rumah kita, yang mengatakan, orang itu nggak punya kaki, kita terima. Walaupun nggak punya kaki, kita terima. Hadirin Allah SWT, tetapi anehnya hadirin sekalian, satu saat bila ada orang mengetuk pintu rumah kita jam 11 malam nggak punya kepala, maka sholat ini ibarat kepala. Orang yang tidak menjaga sholatnya ibarat orang tidak punya kepala, hanya badan, tangan, kaki lengkap, nggak ada kepala. Siapa ini? Hantu. Nah, penting sekali untuk menjaga sholat ini dengan benar sesuai perintah agama. Hari ini banyak orang yang bermaksiat pada Allah SWT. Tapi apakah jangan tahu bahwa maksiat yang paling besar itu adalah orang tidak mengerjakan sholat. Bukan orang yang naudzubillah berzina, minum, judi, bukan itu. Tapi maksiat terbesar itu orang Islam, ya, tapi nggak mau sholat, ini maksiat terbesar. Karena pembeda, kata Nabi, antara orang kafir dan Islam itu adalah sholatnya. Kalau nggak sholat, ya sudah, batasnya ketahuan. Maka ini Allah SWT, maka untuk meningkatkan iman itulah kita perlu ada usaha-usaha.
Karena iman merupakan modal penting untuk taat. Agar iman kita meningkat, perlu usaha-usaha. Usahanya apa? Pertama kita doa pada Allah SWT. Doa ini menunjukkan harapan yang dan keinginan yang sungguh-sungguh. Idza atlaqa lisanaka 'anil talab fa'alam annahu yuridu an yu'tiyaka. Itu kata Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam. Bila Allah mudahkan lisanmu untuk berdoa, maka ketahuilah bahwasanya Dia Allah ingin memberimu. Maka pemberian Allah ini hadirin sekalian, tandanya apa? Tandanya orang ini mau berdoa, tandanya mau diberi. Maka ya Allah minta iman. Perlu nih Pak. Selama ini kita Pak, minta rezeki, ya Allah uang yang banyak, mobil yang bagus, rumah yang mewah. Pernahkah kita di sini? Ya Allah berikan iman yang sempurna. Pertama ini perlu didoakan. Kedua ini setelah kita doa minta iman, kita perlu mujahadah atas ini. Ada seorang ulama zaman dulu di rumahnya dia berdoa lama, terus di atas atap rumahnya itu dulu atapnya tuh tidak terlalu kayak kita sekarang ya, atap rumah dengan orangnya itu gampang berdialog. Ada orang di atas rumahnya itu, kamu ngapain di rumahku? Kata ulama ini, aku cari ontaku yang hilang. Loh, cari onta kok di atap rumah? Lah kamu ngapain? Kata orang itu. Ya aku lagi doa pada Allah. Doa minta apa? Minta iman. Minta iman kok di rumah. Maknanya Bani Selen, minta iman harus keluar. Infiru, keluarlah. Diperintah Allah ini begini. Maka dulu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka paham ini perkara, sehingga mereka semua ini dari 124.000 sahabat, yang 114.000 mencar ke seluruh dunia. Saat Abi Waqqas kuburnya ini di Cina, kemudian siapa lagi? Mu'adh bin Jabal kuburnya di Yaman. Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu kuburnya di Brasilia, bayangkan Pak. Orang belum kenal Amerika, Columbus belum menemukan benua Amerika, Tamim Dari telah menemukan benua Amerika di luar. Kenapa? Dalam rangka menyebarkan Islam, dalam rangka dakwah. Maka ini adalah cara untuk meningkatkan iman. Karena dakwah jelas saya adalah sarana terbiak untuk meningkatkan iman kita. Semakin lama semakin sempurna, semakin sempurna. Maka ini Allah SWT, kami semua ini bukan pengangguran. Ya, kami rombongan ini bukan pengangguran. Kami punya keluarga, punya pekerjaan, punya kesibukan. Tapi kami sengaja luangkan waktu 3 hari setiap bulan. Dalam rangka apa? Dalam rangka mujahadah, belajar meningkatkan iman. Di rumah ini apa? Ada kasur, AC. Di sini masya Allah gondangannya. Saya gobios terus gak kena panas, gak tahan. Keringet saya kayak mandi keringet. Ini mujahadah. Semoga Allah terima ini ya. Hadirin Allah SWT, kita semua ini perlu Pak. Perlu dua ini, doa sungguh-sungguh minta iman pada Allah dan mujahadah keluar untuk meningkatkan iman. Karena ini adalah hal yang terpenting. Nanti kita mati semua, kita tinggalkan, ini klise ya. Tapi kalau kita renungkan kita harus paham, semua kita tinggalkan. Sampai gigi palsu yang kita pasang itu Pak, dilepas kalau kita mati Pak. Apalagi istri tinggal, anak, kejabatan semua. Gigi palsu aja dilepas, cuma tukang mandi itu kan, jenazah ditaruh, dimandikan, nggak dibawa. Yang dibawa untuk sampai ke akhirat kepada Allah SWT hanya iman. Jadi sekalian bagaimana ceritanya kalau nanti kita menghadap Allah SWT dan kondisi masih amburadul itu? Jangan khawatir Pak, Allah nggak tanya kamu sudah punya berapa anak, kamu sudah gajinya berapa, sudah bisa di rumah nggak di dunia.
sudah bisa punya mobil enggak bisa. Yang Allah kehendaki itu yakinmu bener apa enggak. Kalau aku beri sesuatu kok terima kasihmu kepada yang lain. Sementara kalau kita ada kurir kirim paket, kita terima kasihnya, iya Pak, terima kasih sekedarnya. Tapi terima kasih kita yang utama pada teman kita pembeli tadi, bukan kepada kurirnya. Hari ini Allah beri kita mata yang sempurna, telinga yang sempurna, nafas bisa, masya Allah. Jadi Allah beri 2 mesin cuci darah Pak, namanya ginjal. Jangan tahu, mesin cuci darah di rumah saya itu besar Pak, ukurannya. Itu tiap minggu maksimal 3 kali orang cuci darah itu. Dan kalau nggak pakai BPJS bayarnya mahal. Tapi kita diberi Allah 2 mesin cuci darah tiap hari kita pakai tanpa bayar, gratis. Pernah kita syukuri. Jadi penyantau pembuluh darah kita juga yang mengalirkan darah ini Indonesia. Kalau yang kecil-kecil itu ya kalau disambung-sambung semua itu panjangnya 2 kali keliling bumi Pak. 100.000 km panjangnya pembuluh darah. Bumi 50 km, 60.000 km. Jadi 2 kali bumi. Dan itu ditempuh dalam jarak 1 menit kurang oleh darah. Apa pernah kita syukuri? Kalau satu pembuluh darah menyempit Pak, stroke, masya Allah. Pembuluh darah yang dari jantung ini namanya aorta. Orang menyempit situ maka dia akan mengalami gagal jantung, Pak. Bahaya. Makanya Allah SWT semua ini diberi Allah SWT secara gratis. Kalau kita berobat di rumah sakit, terus kita operasi misalnya, terus sembuh misalnya, kita bilang, dokternya. Kau nggak nyadar yang beri Allah, bukan dokter. Terima kasihmu kepada yang lain, kata Allah. Aku yang beri semuanya, tapi kau berterima kasih kepada yang lain. Ini yang akan ditanya Allah nanti kan. Maka yang Allah kehendaki adalah iman yang sempurna, amal yang sempurna sesuai dengan petunjuk baginda Nabi Muhammad SAW. Maka insya Allah nanti Agustus kami semua akan ada program ya untuk keluar lebih lama lagi. Mungkin hanya 3 hari setiap bulan. Nanti di sana mungkin lebih lama lagi. Ada yang 4 bulan, ada yang lebih. Ya. Ada yang juga yang kurang. Maka panjenengan semuanya monggo kalau ingin GP mungkin hanya 3 hari saja awalnya nggak masalah. Ini merupakan mujahadah untuk meningkatkan iman kepada Allah. Insyaallah Bang. Hadirin pikiran yang bisa kami sampaikan, semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada yang berbicara dan Allah beri hidayah pada yang mendengarkan. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak, kau tidur. Ya, tidur.